wabarakatuh. Men, terima kasih men sudah menemui Aki. Mungkin tadi dari rumah men ya. Aki lagi di saung ini, lagi menikmati alam, alam bebas. Aki kadang berpikir di sini ada kolam. Ini kolam Bangge ini. Aki ini lagi menjaga kolam ini kan. Mudah-mudahan ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini kan tumbuh besar, jadi bisa bermanfaat bagi manusia sekitar kan. Apalagi Bangke ini kan kalau panen kadang itu dibagi-bagikan dengan masyarakat kan, dengan orang-orang sekitar, apalagi orang-orang yang tidak mampu. Itulah tugas kita sebagai manusia. Apabila kita memiliki sedikit kelebihan, kita membantu orang yang lagi kekurangan. Apalagi sekarang ini zaman sudah sangat berubah. Sekarang tentang gotong royong, berhadapan untuk saling menghargai, itu sudah terlalu banyak saling kurang. Sekarang ini bahkan anak tidak taat kepada orang tuanya semakin banyak, anak murid tidak taat kepada gurunya semakin banyak, bahkan melawan seorang guru, melawan orang tua. Itu tidak ada di zaman-zaman leluhur kita yang mengajarkan seperti itu. Bahkan dulu ketika kita kecil, kita diajari dari orang tua kita bagaimana sopan santun kepada orang yang lebih tua, sopan santun kepada guru, sopan santun kepada kawan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Karena katanya perkembangan zaman, meniru-meniru budaya dari luar. Padahal itu tidak baik bagi budaya kita. Kita punya budaya sendiri, punya tata krama sendiri. Di Nusantara ini sudah ada peradaban sendiri yang harus kita jaga, kita lestarikan. Tapi inilah men, kehidupan men. Kita akan menemui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita akan menemui apa yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Itulah pengalaman, itulah guru yang paling baik. Apabila ada anak yang tidak taat kepada orang tuanya, apabila ada anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, itu sebagai bahan kita untuk mendidik orang-orang di sekitar kita, untuk mendidik anak-anak kita, agar supaya anak kita tidak seperti itu. Karena apa men? Pengalaman mata, telinga, itu bisa kita jadikan guru yang terbaik. Apabila kita melihat itu tidak baik, jangan sampai kita lakukan. Kita jangan sampai belajar seperti orang bodoh, seperti orang yang tidak punya otak. Siapa ini men? Siapa ini men? Waalaikumsalam. Siapa ini men? Sehat. Brik. Apa Ki? Kamu Brik? Ya iyalah Ki, siapa lagi Ki? Ya Ustadz Ki ya? Seperti manusia kardus. Kau tahu manusia kardus? Itulah. Kau tahu tidak manusia kardus? Apaan Ki? Manusia tubuhnya isinya kosong, kardus kosong kau ini. Ki, namanya baru belajar Ki. Aki ini mimpi atau di dalam dunia nyata ini, Brik? Woi Ki, nyata Ki, ini nih Ki. Coba Aki pegang dulu tangan Aki ini. Sakit. Berarti Aki ini tidak mimpi. Enggak Ki, enggak mimpi enggak Ki. Dari mana kau, Brik? Saya ini tadi Ki ya, habis dari rumahnya Tomblo, tengah minggu. Kenapa kau mengamuk di situ? Ngamuk Ki, sini tobat Ki. What? Tobat? Ki, inilah Ki nih. Sini serba salah Ki. Aki ini kaget-kagetan saya ngomong kayak gitu. Saya memang pengen tobat tulus Ki, dari hati saya Ki. Benar tak kau nih? Jangan-jangan kau nih bukan jabrik. Woi Ki, saya nih Ki, no. Kamu benar, Brik. Alhamdulillah sebenarnya Aki tobat. Cuman di dalam hati Aki ini penuh dengan sejuta pertanyaan, Brik. Manusia seperti kalian, seperti jabrik, seperti ompong, supeng, tesen, mau tobat. Aki ingin bertanya, sebenarnya ke mimpi apa semalam, Brik? Saya ini nggak mimpi apa-apa Ki, cuma kami ini semuanya ini mendapat hidayah Ki. Memang semua yang perjalanan yang sudah kami jalani ini semuanya itu salah Ki. Makanya saya diputus oleh bos Tesen, oleh bos Ompong. Saya duluan, kalau dia orang lagi ada urusan Ki, lagi mandi. Oh, jadi nemuin lagi. Kau ini sudah ke tempat Bang Tomblo. Nah, tadi saya sama sudah ke tempat Bang Genggo.
untuk menyampaikan niat bahwa kau ingin tobat. Iya Ki, Wah. tadi juga Bos Testin juga ikut hadir tadi Ki ke rumahnya Tomblok Ki. Percaya mereka? Ya percaya lah Ki, memang kami tulus niat dari hati Ki. Cuman kalau Aki ini agak sulit. Brik. Manusia kardus ingin bertobat. Jadi gimana Ki, sedangkan dari Tomblok aja nerima saya, ini Aki ini beda juga omongan. Masalahnya kardus itu nggak punya isi, nggak punya hati, ingin tobat. Yang selama ini kalian dapatkan rokayah, sekarang ingin kalian mendapatkan hidayah. Sepertinya tidak pas itu. Oh, Ki, kami ini udah mikir Ki ya, duit dapat banyak nih, dapat banyak duit itu semalam, dapat berapa puluh juta. Habis Ki buat semalam itu lah Ki. Duit dapat semalam 30 juta habis. Ya habis buat semalam itu lah, makanya saya tuh Jadi disitulah kau ingin tobat. iya Ki, makanya kayak yang saya bawa-bawa ini kayak sopo, kayak gabol, kayak kerebet itu Ki. Udah saya suruh pulang semua Ki. Oh, Saya ajarin yang baik. jangan-jangan kau ini tobat karena buntu, Brik. Bukan buntu Ki. Mau tobat dari hati Ki. Biasanya, Kalau Brik. buntu memang buntu Ki. Nah rokok Nah. beli no. Ini Aki tadi dikasih dari Bang Giri rokok lah. Kalau mau rokok kita rokok. Tapi biasanya ini Brik, pengalaman Aki sepanjang hidup Aki ini perjalanan banyak menemukan contoh-contoh sebenarnya. Nah, salah satunya contohnya nih kau. Selama ini Aki temukan kebiasaan ketika orang susah, ketika orang buntu, ketika orang kena musibah, baru dia ingat, ya Allah ya Tuhanku, kenapa hidupku seperti ini? Tapi kalau saya nih Ki ya, memang mungkin lagi pas Ki. Memang saya ini lagi pasnya kayak gini Ki. Saya memang mau tobat. Nah tapi memang lagi buntu Ki. Kalau gitu makanya jadi pas Ki. Jadi kau pas buntu, pas mau tobat begitu. Ya enggak Ki, memang pas mau tobat ini makanya kok pas jadi buntu gini. Nah makanya saya mau tobat. Memang dalam hati pengen tobat Ki. Kalau buntu itu memang kebetulan aja. Bentar, Bri. Tapi memang banyak memang kejadian seperti ini, Bri. Jangan sama-sama Jadi Ki. pas buntu, pas dia mau tobat. Karena kalau dia buntu, nanti nggak ingat. Pas dia nggak buntu, nggak ingat lagi dia tobat. Itu beda Ki. Itu beda. Oh, kalau kau beda, ini kan. Kalau semua orang lagi buntu mau tobat. Kalau saya ini enggak Ki. Saya ini memang pengen tobat. Ya, tapi memang Dari hati. dari hati memang pas Oh. juga memang lagi buntu pasnya itu. Hati ayam, apa hati kerbau? Yakin. Kerbau mana bisa tobat, Jabrik? Kalian itu tidak ubahnya seperti kerbau yang ditusuk hidungnya dari ompong. Jangan-jangan kalian ini Aki tangkap dari gerikmu, dari gelisah badanmu, dari tatapan matamu. Kau ini masuk ke dunia tipu-tipu kayaknya, Brik. Tadinya dunia rampas-merampas, sekarang masuk dunia tipu-tipu. Jangan seperti itu, Bre. Kau tahu tidak? Kalau kau memang benar-benar ingin tobat, kita sebagai manusia itu tobatlah dari hati yang paling dalam. Bukan dengan pecimu, bukan dengan baju putihmu, bukan dengan pakaian bersihmu. Karena itu hanya pakaian duniawi. Kalau kau ingin tobat, tobatlah dari hati. Hatimu masih berontak, aku lihat di sini. Dari Hatimu. mana Ki? Aki tahu. Astagfirullahaladzim, Ki. Ya Allah. Nyebut satu Ki. Nyebut. Gini ya. Seharusnya kalau kamu menyebut, bukan ya Allah, orang-orang seperti kalian ini kalau ingin menyebut, nyebut, nyebut, nyebut. Saya datang tempat kamu Ki ya. Dihargain bener Ki, pengen tobat Ki. Sampainya dibuatin kopi Ki. Sampai dibuatin kopi itu saya nggak percaya Ki. Kalau kopi itu dikasih racun, saking mereka dendam. Tahunya diminum dulu sama Tomlo, nggak ada racun sama sekali Ki. berarti Ini saya datang ke tempat Aki ini memang kayak nggak diterima Ki. Saya ini pengen silaturahmi, pengen menyampaikan tobat. kolam itu dalam tidak, Brik? Ya memang dalam Ki. Kalau Aki cemplung kau ke kolam tuh, bagaimana kasarnya Ki? Setelah Aki lah, mau Aki cemplungin. Kau jangan tipu-tipu dengan Aki. Aki ini bukan manusia bodoh yang bisa kalian tipu dengan semudah itu. Tidak mungkin manusia seperti kalian begitu mendapatkan hidayah langsung tobat. Pas buntu langsung tobat. Kalian kalau buntu adanya merampas kebun warga. Enggak Ki, kalau saya Ki. Saya memang Enggak bohong. udah niat Ki.
Saya memang udah berembuk semalam Ki. Saya, bos Ompong, semuanya pendengar kembar segala macam. Sudah berembuk. Memang kami pengen tobat Ki. Kira-kira Brik. Kami memang pengen menyudahi jalan-jalan yang sesat kayak gini Ki. Jadi tahu kalian saat ini kalau jalan kalian ini sesat. Tahu Ki. Kami ini baru sadar Ki. Makanya itu baru dapat hidayah tuh. Sadar. Kalau dibalik radas dia, radas. Serius. Sudahlah Jabrik. Walaupun bajumu putih, pakaianmu bersih, pecimu mengkilat, aku tidak akan percaya dengan kau. Karena kelakuan dan perilaku kalian di tengah masyarakat tidak mencerminkan kalian ingin tobat. Memang benar Ki ya kata Tomblok sama Ringo tadi. Memang kalau kita mau jadi orang baik itu susah Ki. What? Kita udah baik sama orang, belum tentu dianggap baik. Kau ini pintar. Karena orang itu masih ngelihat kita tuh perilaku kita jahat sebelumnya. Nah, itulah Brik. Inilah. Itulah Brik. Ini memang ada penyakit ini kunci yang benar kata Ringo tadi Ki. Oh, gembok berarti. Biarin aja Oh. kuncinya ada. Jadi kalau misalnya kakak hajar seperti ini, biar saja. Biarin aja Ki, hajar kalau mau hajar lagi, saya udah pasrah Ki, saya pengen tobat. Benar kau pasrah? Iya Ki. Ya, benar kau tak, Pak? Aduh. Terserah Ki lah, mau saya jadiin apa mau Ki, jadiin saya bola, terserah Ki. Tumben kau. Lemparin ke kolam itu terserah Ki. Saya memang niat pengen tobat Ki. Saya juga dengar omongan dari Tomblok sama Renggo tadi Ki. Kalau orang tuh memang menganggap kita masih jahat, biarin aja. Men, Aki ini kedatangan manusia kardus sebenarnya, men. Cuman Aki ini jadi tanda tanya di hati Aki. Begitu Aki hajar, dia tidak melawan. Aki ejek, dia tidak membalas. Apakah dia ini benar-benar taubat, men? Tapi Aki tidak percaya, men. Karena sekarang banyak sekali orang berjubah, orang pakai sorban, bolak-balik, bahkan ada sekarang Brik. Orang itu nggak perhitungan dengan yang Maha Kuasa. Dia orang sembahyang 5, dia 6. Nggak perhitungan katanya. Nah, jangan-jangan kalian ini masuk ke situ. Ki ya, asal kita tahu Ki ya. Bahkan yang memang dari awal itu orang benar Ki, itu belum tentu benar Ki. Bagusan orang yang nggak benar dia tuh tobat dapat hidayah. Nah, itu Woi, paling bagus Ki. ini baru jempol. Jempol berapa, Brik? Kita orang ini Ki, saya nggak minta jempol, nggak minta apa Ki. Saya nggak minta di bangga-banggain. Memang Wah. saya memang niat dalam hati pengen tobat. Kami semuanya yang pengen tobat, Bos Ompong, Butesen. Tapi Brik, dari lidah manismu ini, Brik, mungkin banyak orang yang percaya, Brik. Tapi Aki ini bisa melihat hatimu ini penuh dengan tipu-tipu. percaya Ki. Saya tadi zaman PC aja orang pada hina Ki. Segala macam. Memang pantas kau dihina, Brik. Segala macam. Kata kawan saya diemin aja Ki. Karena dalam hati saya memang pengen tobat. Kalau saya udah ngelawan Ki, habis mereka tengah-tengah aja Ki. Cuman saya diemin, tahan. Oh. Karena ngomong dari terus Tomblok tadi Ki. Sabar aja, nggak usah ladenin kalau ada yang ngomong. Jadi kalau ada yang mukul, sabar. Iya Ki. Kalau ada yang ngejek, sabar. Iyalah. Wih, mudah-mudahan, Brik. Aki ini tetap berharap, Brik. Tetap berharap si Tesen, Ompong, Supeng, kau ini segera menemukan jalan kebaikan. Mudah-mudahan inilah saat yang tepat kau menemukan jalan terbaik untuk hidupmu. Tapi ingat, Brik, kolam itu dalam, Brik. Memang dalam Ki. Kau tahu isi di dalam kolam tersebut. Mungkin kolam sedalam itu Ki memang masih kecil Ki. Sama Nah, dosa-dosa saya Ki. Saking banyaknya. kau tahu, Brik, Kalau mau diukur. kolam ini mungkin baru 3 meter, 4 meter sudah tidak kita bisa lihat apa isi di dalamnya. Apalagi hatimu. Tapi kenapa hati Aki bertolak belakang dengan apa yang kau sampaikan? Aki tidak percaya dengan lidah manismu. Karena Aki berpegang petuah orang tua Aki. Kalau seseorang datang dengan janji manis, dengan janji-janji yang tinggi, jangan kau percaya. Karena di belakang kemudian hari kau akan menemukan kopi katanya. Tahu kopi? Tahu Ki. Pahit kan? Pahit, Nah, iya. lebih baik kau pahit-pahitan hidupmu, tapi di kemudian hari kau menemukan kebahagiaan dan kemanisan, kemuliaan di dalam hidupmu. Tapi kalian ini dari depan sampai ke akhir hidup kayaknya pahit, Brik. Saya pengen tobat Ki. Jadi itu sudah, Brik. Aki tidak mau banyak bicara. Sening saya pengen tobat. Semuanya kami pengen tobat Ki. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan dengan misi seperti ini? Aki tidak percaya dengan kau tobat. Misi apa lagi Ki? Misi-misi. Inilah Ki nih. Memang kami dulu tuh Ki sering bohong sama Ki, pengen tobat pura-pura tobat. Nah ini makanya Ki nggak percaya sampai sekarang ini.
Tapi kami ini bener-bener Ki, pengen tobat. Ya, Ki ini belajar dari pengalaman, Brik. Belajar dari pengalaman. Sekali kalian tobat, kembali lagi ke dunia kalian. 2 kali kalian tobat, kembali ke dunia kalian. Apakah itu pantas dipercaya? Aki bukan orang bodoh, Brik. Ya tapi yang Maha Kuasa aja nerima Ki tobat manusia Ki. Udin botak bisa kalian bodohi. Orang berduit, tuyul second katanya. Sekarang udah jadi tuyul second Udin botak itu. Bisa kalian bodohi, tapi kalau Aki tidak percaya dengan ketobatan kalian. Ki, siapa juga pengen bodoh-bodoh nak Ki datang ke sini. Saya ini niat memang pengen silaturahmi karena saya ini pengen tobat. Pengen minta bimbing, minta Bimbing kau. kita bawa ke tempatnya Bang Rey kepada Kau kuat apa kalau Aki bimbing? Aki bertanya, kuat tidak kalau Aki bimbing? Kuat. Karena kehidupan Aki keras. Aki biasa di hutan menemui binatang-binatang buas. Kalau Aki menjadi binatang buas saat ini untuk menekanmu, siap kau untuk bertobat? Siap Ki. Ini mau kau, ini. Kau jangan tipu-tipu Aki ya. Aduh, semuanya udah saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa Ki. Bos, takut juga Aki mendengar bicara seperti itu. Bangkit kau. Aduh. Aduh. Jadi sudah kau serahkan dengan yang, jadi matimu, hidupmu ini udah kamu serahkan dengan Yang Maha Kuasa. Iya Ki, kalau jalannya memang mati sama Ki nggak masalah Ki. Wash, Aki bukan malaikat pencabut nyawa, Bre. Maka saya pengen tobat Ki, tulus dari hati Ki. Tulus dari hati. Tuh, Coba Aki bertanya dengan kau, Bre. Tapi jawab kau jujur. Pantaskah Aki percaya dengan mulut manismu, Bre? iya. Sekarang gini Ki, Aki mau percaya mau enggak itu urusan Aki Ki. Tapi dalam hati sini tulus Ki. Nah tapi saya udah datang ke sini untuk silaturahmi. Tolong Silaturahmi. Tolong Aki percaya. Karena manusia itu memang penuh salah sama dosa Ki. Jadi tolonglah Aki percaya. Memang kami ini penuh salah, penuh dosa. Iya Ki. Tapi terimalah permaafan dari Jabrik. Begitu maksudnya kan? Semuanya Ki, karena semuanya ini pengen tobat Ki. Terimalah apa niat tipu-tipu Jabrik, begitu? Ki, tipu-tipu apa Ki? Yang urus dadak Ki teman. Jabrik, kau tahu tidak? Percaya dengan kalian ini sama saja menduakan Tuhan, tahu? Aki tidak percaya dengan mulut manismu. Kalau kau ingin bertobat, kau tunjukkan perilakumu di hadapan masyarakat, di hadapan Bang Rey, di hadapan sahabat-sahabat Bang Rey, di hadapan apa? Subscriber apa? Oke. Di dunia, seluruh dunia sahabat Bang Rey. Kalau Ki dari masyarakat Ki, bahkan masyarakat yang mencela-cela saja saya diemin Ki, nggak saya lawan Ki. karena kau diam, kau punya niat dan tujuan tertentu, Jabrik. Sudahlah, Ya, memang Aki punya tidak niat percaya. Memang saya punya niat tujuan saya itu tobat Ki, itulah Ki. Nggak ada yang lain Ki. Nampaknya dia ini mulai naik. Begitu Aki pancing-pancing, emosimu masih ada, Brik. Cuman kamu mungkin tidak berani ngelawan Aki di sini. Siapa juga pengen ngelawan Ki ke sini Ki. Siapa juga pengen ngetes datang ke sini. Orangnya tulus datang ke sini Ki. Sebenarnya kau ini kalau mau tobat, Brik, biasanya kalau orang dari lembah hitam, tobatnya itu dimandikan di laut, direndam di comberan. Masalah Ki. Kau mau Sumur nggak salah saya Ki. masukin sumur. Nah ini ada juga, Brik. Sumur itu, Brik, diisi dari jin nakal, Brik. Mau kau berkawan dengan jin nakal di dalam sumur tersebut? Seandainya kau memang benar Aki cebutkan ke dalam sumur gitu, itu bukti kalau kau ingin memang tobat. Kalau mau diceburin ke sumur itu nggak masalah Ki. Tapi kalau ada ngomong jin-jin nakalnya tuh Ki, itu serah tuh Ki. Sebenarnya jin nyata di muka bumi ini jin iblis, ya kali-kalian inilah. Makanya Aki tidak percaya. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi kalian ini tumben, Kami iblis. mau mengaku kesalahan Ki. Berarti kami ini masih ada kesempatan untuk tobat. Waduh. Jadi memang kalian ingin tobat kan? Mumpung belum terlambat, begitu kan? Ya sebenarnya Aki berharap kalian terlambat dan mati sekalian kalian. Ki, parah bener omongan Ki. Aki bukan parah. Ngecengut dadak Ki. Dadamu tidak perlu dielus, Jabrik, karena hatimu penuh dengan tipu-tipu. Aki tetap tidak percaya kalau kau ingin tobat, tahu kau? Woi Ki, itu kan dulu Ki, penuh tipu-tipu.
Kalau sekarang memang pengen tobat, Ki, nggak ada tipu-tipuan. Aki tidak percaya kalau kau hanya tobat dari mulut, Jabrik. Kalau kau ingin tobat, tunjukkan perilakumu di hadapan semua orang, tata kerama, cara berbicara dengan yang lebih tua. Itu kalau kau memang benar tobat, taat kepada yang maha kuasa. Itu kalau kau Taat, sholat saya. Walaupun nggak bisa bacaannya. kalau kau sholat, walaupun kau tidak tahu bacaannya, tapi kalau niat di hatimu memang benar-benar kau tunduk dan mengakui keagungan yang maha kuasa, itu lebih mulia, Jabrik, daripada orang yang hafal bacaannya tapi hatinya penuh dengan tipu-tipu. Tahu kau, dia hanya untuk dilihat dari orang banyak kalau dia taat kepada Allah, sedangkan di dalam hatinya ada kesombongan. Kau jangan seperti itu, Brik. Yang nggak ada kesombongan, Ki. Nggak akan ngerokok aja udah nggak lagi, Ki. Apalagi mau disombongin. Ini ada rokok aja, Brik. Inilah rezeki dari yang maha kuasa yang harus kita nikmati. Kunci rezeki itu hanya sedikit makanan yang masuk ke tenggorokan kita, itulah rezeki yang harus kita nikmati. Kalau seperti pecimu, bajumu, celanamu, dan semua kemewahan yang kau miliki selama ini, itu hanya titipan. Ini buktinya. Ketika kalian mewah dengan hasil rampasan, dititipi dari yang maha kuasa dengan kegagahan. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, semudah membalikan telapak tangan untuk menghancurkan kalian. Kalian dari banyak harta sekarang jadi miskin. Memang betul, Ki. Dan saya juga, Ki, ya. Ya laki lihat sendiri rokok saya, Ki. Rokok saya nggak nyamuk kayak orang, Ki. Nggak ada busa segala macam. Nah, kalau Kalau saya memang masih mau niat nggak bener, Ki. Ki, gampang bener, Ki. Tinggal minta aja ke warung itu. Kalau mau rokok. Cuman apa? Enggak saya, Ki. hari ini, Saya nggak minta. hari ini tidak, besok. Ya enggak juga, Ki, besok, Ki. Wah, mudah-mudahan, Brik. Mending saya nyari uang dari duit halal, Ki. Walaupun di hati kaki ini bertolak belakang dengan kau, lidahmu yang mengucapkan ingin bertobat, mudah-mudahan Aki berharap memohon dengan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan lidahmu bicara memang keluar dari hatimu yang paling dalam bahwa kau ingin bertobat. Walaupun Aki tidak percaya kau ingin tobat, Aki akan percaya kalau kau tunjukkan perilakumu lebih beradab dari sebelumnya, perilakumu lebih baik dari sebelumnya. Ya, dan yang pasti Aki minta kepadamu, hargai dan hormati kedua orang tuamu. Jangan sampai dia kecewa dengan perilakumu selama ini. Kalau kau bisa merubah perilaku dan sifatmu selama ini, bisa menghargai orang tuamu, bisa patuh kepada kedua orang tuamu, mudah-mudahan memang tobatmu diterima dari yang maha kuasa. Bukan seperti ini. Aki belum percaya kalau hanya kau memakai peci, memakai baju putih karena hatimu tidak seputih bajumu, Brik. Nanti Aki lihat aja lah saya gimana di masyarakat, Ki. Itu nah. Kau dengar suara ayam itu? Kenapa, Ki? Ayam itu berkokok. Yang Aki tangkap, jangan percaya, Ki. Itu orang banyak tipu-tipu katanya. Jangan ngerti, Ki. Ayam pun menyambut kau ke sini, Brik. Langsung memberitahu Aki, jangan percaya, Ki, katanya. Itu Jabrik tipu-tipu katanya. Bagaimana, Brik? Jabrik. Juga saya lebih percaya sama ayam daripada sama ucapan saya. Kenapa Aki lebih percaya dengan ayam? Karena ayam tidak pernah menipu orang. Karena ayam tidak pernah mengganggu makhluk Tuhan yang lainnya. Ayam lebih banyak bersyukur daripada kalian. Ayam dimakan dengan mematuk sebutir beras, tapi dia bersyukur kepada yang maha kuasa. Itulah rezeki yang dititipkan dari yang maha kuasa untuk ayam tersebut. Mereka bersyukur, buktinya mereka bisa berkembang biak. Kalian apa? Bisa makan, bahkan ukuran setan kalian makan, tapi kalian tidak pernah bersyukur. Inilah jadinya manusia. Ki, kami nggak bersyukur, Ki. Sekarang ini udah bersyukur, Ki. Nggak ada duit, ini dinikmatin, Ki. Nah, ada itu rokok, nggak ada rokok sini. Aki curiga, Brik. Setiap kau bicara ingin tobat, ayam berkokok. Ayam itu lebih peka dari manusia, Brik. Ki, aneh juga, Ki. Saya kita sama nama ayam apa? Aki lebih percaya dengan ayam, Brik. Ayam kayaknya. Aki lebih percaya dengan binatang. Kau tahu, seandainya akan ada musibah, semut-semut itu akan naik ke atas pohon.
Karena dia tahu saking taatnya dia dengan yang Maha Kuasa, hewan-hewan sampai diberitahu bahwa akan ada air setinggi ini. Sama aja kayak saya, Ki. Nah, begitupun ayam. Nah, ayam bunyi lagi, Brek. Sedangkan kau ingat Ki. kisah Bandung Bondowoso. Dia menipu putri cantik yang ingin dinikahinya tapi dia menolak. Ayam digoyang-goyang supaya berkokok. Nah, ini ayam ini tahu kau ini tipu-tipu katanya. Makanya dia berbunyi terus. Tipu-tipu gimana, Ki? Aki tadi bilang tadi kan semut segala macam. Dia bakal naik kalau ada sesuatu. Sama kayak saya nih, Ki. Saya datang ke sini baik-baik, nah. Artinya apa datang ke sini? Mau baik-baik, Ki, sini, Ki. Ya, ini Aki terima dengan baik-baik. Mau tobat. Tapi Aki tetap tidak percaya. Bagaimana kalau Aki tidak percaya? Karena kalau percaya dengan kau, Brek, Aki sudah sampaikan tadi, sama saja Aki menduakan Tuhan. Ini bercanda, Brek. Karena kau ini nampaknya dari hati kau ini memang ingin tobat. Tak apa-apa, Tapi Ki. nanti, Terima semua omongan Aki, Ki, walaupun dia jelekin saya. Ikhlas saya, Ki. wah, Karena saya memang pengen enggak, Brek. Ki, tapi satu, Ki. Apa, Saya Brek? ini, Ki, gak bisa nggak ngerokok, Ki, kalau ngomong, Ki. Ya, kok lainnya rezeki kita, Brek. Mudah-mudahan kalau ngerokok ini, mudah-mudahan hatimu memang nanti dicuci dari asap rokok itu, mudah-mudahan bersih benar, Brek. Terus gimana, Ki? Kau ingat, Brek, kalau kau tipu-tipu dengan ucapanmu, maka apa yang kau ucapkan, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai di kemudian hari. Ingat, Iya. kalau niat tulusmu, tobatmu hanya di mulutmu, maka kau akan siap menanggung risiko yang lebih berat dari yang saat ini. Aki sengaja tidak menghajarmu di sini. Mudah-mudahan Aki mata kasat Aki bisa ditipu dengan pecimu, tapi mudah-mudahan hati Aki tidak bisa kau tipu. Mudah-mudahan, tapi Aki tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Aki, kalau Kau memang benar-benar tobat. Aki memang mau hajar, saya hajar lah, Ki. Jadi memang pengen tobat, Ki. Bener, Ki. Aki tidak akan menghajarmu lagi. Karena Aki ingin melihat. Aki bukan tukang pukul, Brek. Dikit-dikit menghajar orang, bukan seperti itu. Tapi kalau kau memang niat ingin tobat, Aki ingin melihat perilakumu dari detik ini ke hadapan. Itulah kalau kau tobat. Kalau kau Saya datang ke sini berbohong, ya. kau akan menanggung risiko. Saya datang ke sini, Ki, silaturahmi sama Ki, sama juga minta petunjuk, Ki. Minta petunjuk. Minta Oh, ajarin caranya. Minta gimana sholat. petunjuk, minta ajari sholat. Iya, Nah, Ki. ini kalau kau sholat, kau menghadap ke kolam, bagaimana? Ki, Ki. Sedangkan saya sembahyang tadi aja, Ki, diarahin, Ki, walaupun salah. Kiblat tuh ngadepin ke sana, Ki, ke arah matahari terbenam, Ki. Ya, itulah bodohnya kau, Ki. Kalau matahari terbenam itu di sebelah sana kolam, ya kau harus sholat dari sebelah sana kolam. Tetap menghadap ke kolam, tapi matahari di sebelah sana. Kau ini bodoh-bodoh juga jadi manusia. Ternyata akal kau ini masih kalah dengan akal Aki. Sudahlah, Brek, Aki nggak mau pusing, Brek. Kalau kau ingin tobat, tobatlah sana, berubahlah perilakumu. Tapi kalau kau tidak ingin tobat, ya itu terserah kau. Karena semua yang kau perlakukan di dunia ini akan kau diminta pertanggungjawaban nanti setelah kehidupan ini. Sudah pergilah sana, Aki tidak mau pusing dengan janji-janji manismu. Jangan sampai nanti Aki kesakit. Ada kau di sini, tahu? Pergi kau di sini. Aki tidak mau. Beda, Ki, sama tombol Mariko. Benar, kan? Mungkin mereka bisa kau bodohi, Brek. Tapi Aki tidak. Tahu kau? Tapi benar, Ki, kata Ringo, kata tombol, Ki. Pergilah sana, Aki tidak mau melihat mukamu di sini. Aki ini memang kelewatan. Men, kita kedatangan manusia kardus, men. Datang-datang, entah dapat hidayah dari mana, entah dapat petunjuk dari mana, katanya sudah menemui Bang Matomlo, sudah menemui Bang Rengko, dia ingin tobat. Tapi entah kenapa, men, hati kecil Aki berkata tidak. Mereka ini punya rencana dan tujuan tertentu. Disinilah mungkin feeling atau batin Aki salah. Aki berharap salah. Mudah-mudahan memang mereka benar-benar ingin tobat. Tapi ya itulah, kita jangan berprasangka buruk kepada mereka. Kita jangan berprasangka jelek kepada mereka. Biarlah perjalanan hidup yang akan menuntun kita. Kalau memang benar mereka ingin jabrik, ingin tobat, Tyson ingin tobat, ya mudah-mudahan memang tergerak dari hati yang paling dalam, bukan karena hasutan atau niat tertentu yang ingin menjerumuskan orang lain. Tapi kita tetap, men, jangan kita berprasangka buruk. Mudah-mudahan tobatnya Jabrik ini awal dari
kebaikan, awal dari peradaban hidup ini lebih baik lagi. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan mereka benar dari hati. Walaupun di hati kecil aki tidak percaya, mudah-mudahan apa yang diucapkan dari Jabrik tadi memang keluar dari hatinya yang paling dalam. Mungkin begitu saja men, aki ini ingin bersih-bersih kolam ini, karena kolam ini banyak rumput ataupun apa yang mengganggu kesenangan ikan-ikan berada di dalam kolam ini. Men, kalau aki ke kolam, kami silakan pulang saja ke Padepokan, temui Bang Rey. Ya sampaikan, mereka ini ingin tobat, mereka ingin berubah. Tapi mudah-mudahan sampaikan men kepada Bang Rey, jangan terlalu mudah percaya karena mereka itu manusia atau setengah setan. Semuanya penuh dengan tipu-tipu. Mungkin begitu saja men ya. Aki ingin ke kolam, kami silakan pulang. Aki ini manusia bodoh, manusia penuh dengan dosa. Aki mohon maaf apabila ada di ucapan perilaku Aki yang tidak pantas. Bahkan Aki memperlakukan Jabrik yang katanya ingin tobat. Aki tetap tidak percaya. Aki mohon maaf, bukan karena Aki tidak meyakini mereka ingin tobat, tapi di batin Aki mengatakan mereka akan menipu kita semua. Mudah-mudahan itu salah, karena tempat kita ini, manusia ini tempatnya salah dan dosa. Men, hargailah kedua orang tua kalian, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, doakan kalau kedua orang tua kita sudah tidak ada, karena itulah bukti dan bakti kita kepada kedua orang tua. Karena ridho orang tua itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kalau orang tua kita bahagia dengan perilaku kita bisa dibanggakan. Mudah-mudahan ridho dari Yang Maha Kuasa akan kita dapatkan, sehingga kita di dalam kehidupan ini akan dimudahkan segala urusan. Dan yang paling terakhir men, tegakkan sholat, perbanyak sholawat, karena itu kunci dunia dan akhirat. Mungkin begitu saja men, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Aki akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.